warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evria Revmariska dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2301064450. Jadi di sini saya akan membuat video podcast tugas konsep dasar PPKN SD proyek 1, yaitu mengenai implementasi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Mari kita tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat sore, Mbak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Pia? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya. Sebelum diskusi, boleh untuk menjelaskan mengenai biodata dirinya Bu? Iya. Sebelumnya Bu Rida ingin memperkenalkan diri dan nama lengkapnya. Nama lengkap Rida Trisnawati, alamat rumah Desa Talun, Kecamatan Rejoso. Tempat tinggal sekarang ini di Lengkonglor, di perumahan SDN 2 Lengkonglor. Pendidikan terakhir S1 PGSDUT. Kemudian Bu Lida mengajar di sekolah mana ya Bu? Sama kelas berapa? Ya, di SDN 2 Lengkonglor kelas 1 dan 2. Banyak ya Bu? Ya, banyak. Repotnya juga. Sudah berapa tahun Bu? Alhamdulillah sudah 19 tahun. Sudah lama sekali ya Bu. Berarti pengalamannya sudah banyak sekali ya Bu ya. Ya, dulunya itu memang ngabdi Mbak. Ngabdi itu ya semampunya dari mulai dari nol, dari tidak bisa menjadi bisa gitu. Tapi ya tahu lah yang menilai orang lain. Ya. Kemudian boleh menjelaskan mengenai Pancasila ya Bu? Iya. Kita diskusinya. Jadi bagaimana ya Bu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu supaya anak-anak itu bisa menerapkannya di sekolah atau di lingkungan gitu. Iya. Kalau selama ini untuk saya mengajar dari kelas 1 dan 2 itu dilakukan pembiasaan, misalnya menghafal Pancasila dan lambang-lambangnya. Berarti nanti kan melalui proses menghafal itu anak-anak bisa sambil mempelajari isinya dan nilai-nilainya dalam misalnya sila 1 nilai-nilai yang terkandung apa itu sambil dijelaskan gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu. Yeah. Selanjutnya itu dalam kayak menjelaskan ke anak-anak itu penerapannya itu ada kendalanya apa tidak ya Bu? Ada, selalu ada. Kan untuk kelas 1 dan 2 itu sulit, pemahamannya sulit Mbak. Misalnya kan disuruh, oh ini sila 1 itu tentang apa, nilai-nilainya tentang apa, itu sulit sekali. Kalau misalnya kalau kita berdoa terus mengaji itu bisa, nah itu sila termasuk sila berapa gitu bisa. Baik, terima kasih ya Bu. Yeah. Kemudian itu kayak implementasinya selama pembelajaran itu berpengaruh apa tidak ya terhadap prestasinya, terus perkembangan karakter siswa-siswa itu? Ya, sangat berpengaruh sekali. Dalam penerapan implementasinya itu pengaruh sekali pada anak didik, bisa dari tingkah lakunya, karakter anak, sopan santunnya sangat berpengaruh. Dalam misalnya kan tolong menolong, anak itu dijelaskan tolong menolong itu untuk perbuatan apa, saling menghargai, sangat berpengaruh sekali. Termasuk pengaruhnya itu sangat-sangat pengaruh sekali dalam lingkungan, misalnya di masyarakat. Contohnya di masyarakat itu apa, sangat berpengaruh sekali. Kemudian faktor-faktor yang mendukung dalam penanaman nilai-nilai tersebut itu apa saja ya Bu? Boleh dijelaskan? Faktornya yang terutama adalah lingkungan, keluarga. Keluarga itu sangat pengaruhnya dalam lingkungan tadi. Berarti misal keadaan keluarganya Iya,
anak pasti nyontoh dalam lingkungan keluarga dulu, terus baru masyarakat, terus sekolah. Itu sangat berpengaruh sekali dalam itu penanaman penerapan nilai-nilai Pancasila. Berarti kita kan misal sebagai guru itu harus membantu agar iya, anak mengerti ini baik atau tidaknya, itu bisa. Sekolah itu harus bisa mendidik anak yang karakternya baik dan tidak, bisa memilah-milah gitu loh Mbak. Kemudian misalkan sesama antar peserta didik itu kan ada perbedaan ya Bu, itu gimana caranya agar kita menjelaskan supaya mereka itu saling menghargai, saling gitu. menghormati gitu. Itu ya kita tidak dipilah-pilah, kita sama teman itu harus saling menghargai. Misalnya A agamanya Kristen, B agamanya Hindu, kita sebagai siswa atau guru harus bisa menghargainya, bisa membantunya. Kita harus saling menghargai, tolong menolong gitu Mbak. Kemudian caranya agar peserta didik itu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut itu gimana ya biar bisa tahu gitu. Iya. Ya, dilakukan ya setiap hari. Misalnya di sekolah ya. Misalnya si A tidak punya pensil, terus saling membantu. Terus yang B tidak mau mencuci tangan atau tidak mau sholat duha, dibimbing supaya ikut sholat duha gitu. Saling terkait Mbak, antara si A dan si B itu harus saling bekerja sama, saling tolong menolong. Itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Berarti kita membimbingnya. Iya, pelan-pelan membimbing anak. Untuk anak kelas 1 dan 2 itu sangat sulit sekali. Soalnya anak itu kalau kelas 1 2 itu isinya bermain. Iya. Tidak bisa memahami begitu. Ya, soalnya masih umurnya kan masih tingkat rendah. Kalau anak kelas tinggi kan mudah memahami. Ini nilainya sila 1 itu apa, tentang apa, itu bisa mengerti. Sila 2 itu kan kemanusiaan, ya tolong menolong, itu bisa. Tapi kalau anak kelas 1 2 itu sulit sekali. Misalkan ada kayak anak yang dari kelas tinggi itu kayak apa ya, memberikan contoh yang buruk kepada yang kelas rendah. Itu gimana ya Bu solusinya biar anak-anak yang seperti itu nggak mempengaruhi gitu. Kalau bagi guru itu ya diberi contoh, ini perbuatan jelek atau tidak boleh, maksudnya mempengaruhi anak kecil. Tapi kebanyakan kan anak kecil kan menurut. Kalau disuruh berbuat jelek mesti nurut kalau anak kecil itu. Tapi ya diarahkan pelan-pelan, ini perbuatan yang tidak baik gitu. Kemudian apa kan mengenai undang-undang ya Bu, itu apa sudah bisa diimplementasikan di kelas 1 2 itu kayak nilai-nilainya dalam undang-undang gitu. Kalau untuk anak kelas 1 2 itu masih sangat belum bisa. Misalnya lambang dasar negara kita itu belum tahu. Masih sulit Mbak. Untuk misal kalau kelas tinggi mungkin sudah bisa. Tapi kalau kita sebagai guru kan harus bisa dasar negara kita apa gitu bisa. Tapi kalau bareng-bareng juga bisa. Kemudian misalkan ada kegiatan upacara gitu, itu pasti ada ya Bu anak-anak yang sulit diatur itu gimana ya Bu biar anak-anak itu nggak selalu mengulangi perbuatan. Iya gitu. Kalau untuk kedisiplinan itu masih sulit Mbak. Untuk kelas 1 2 kan biasanya sulit diatur. Ya, mungkin dibimbing pelan-pelan. Kalau ini waktu upacara harus kita disiplin, mematuhi tata tertib
dalam upacara gitu. Kalau waktunya hormat ya hormat gitu biasanya, tapi masih awam untuk kelas 1 2. Itu apakah kita harus kayak mendampingi murid kelas 1 Iya, 2 selalu Bulida tak dampingi waktu upacara ya gitu, di belakangnya biasanya di sampingnya gitu. Itu salah satu contoh penerapan nilai Pancasila yang mudah diterapkan sama anak-anak kelas 1 2 itu apa saja ya? Ya, untuk penerapan nilai-nilai dalam lingkungan sekolah, biasanya anak itu yang biasanya dilakukan sehari-hari. Itu sila kedua. Sila kedua itu kan tentang kemanusiaan, tentang sosial. Kemanusiaan itu tolong menolong, saling membantu, itu biasanya yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat. Berarti banyak sekali ya Bu yang bisa dilakukan. Iya. Kemudian ketika pembelajaran di kelas itu apakah bisa menggunakan media untuk biar kita sambil mengajarkan ke anak itu tentang nilai-nilainya itu pakai media gitu. Media pembelajaran. Iya, gitu. Kalau untuk media pembelajaran untuk sekarang belum, soalnya Bulida itu masih belum IT, belum sama mengerti sama sekali yuk mengerti misalnya ini LCD ini digunakan untuk apa, cara-caranya. Tapi kalau media untuk misalnya Bulida itu tentang lambang itu disebutkan ini lambang berapa gitu, ini dinilai-nilainya tentang apa misalnya gitu. Itu anak mengerti, disebutkan di bawah medianya untuk penerapannya. Kemudian peranan kita sebagai guru itu dalam membentuk perilaku peserta didik itu gimana ya Bu? Untuk membentuknya ya kita tingkah lakunya anak, kita bisa menilai si A itu bagaimana gitu, si B misalnya A itu anaknya itu jahil atau anaknya suka panjang tangan gitu, kita bisa menerapkannya di dalam lingkungan, dalam kehidupan sekolah itu, di dalam kelas kita bisa diperlakukan, tidak dibedakan gitu loh. Misalkan ada anak yang kayak gitu ya, jahil, itu kita kasih apa tegurannya itu gimana, apa kita kasih kayak sanksi ya, gitu. kita bimbing itu perbuatan yang jelek gitu, jangan diulangi lagi. Ya kalau diulangi bu guru akan memberi sanksi gitu, tapi ya diberi gimana ya, arahan yang benar gitu. Jangan diulangi yang perbuatannya itu. Kemudian kan sekarang kan itu pakai kurikulum merdeka ya. Yeah. Itu menurut Ibu Ide itu lebih enak pakai kurikulum merdeka atau kurikulum yang sebelumnya itu dalam pembelajaran ini? Ya, kalau menurut Bulida itu sama saja. Soalnya untuk kelas 1 2 itu belum mengerti ini kurikulum merdeka, ini kurikulum K13. Tapi untuk kurikulum merdeka itu membuat anak menjadi senang. Merdeka tidak diajar. Ya tidak, maksudnya kan. Tapi kalau anak 1 2 itu belum memahami. Kemudian itu kalau misalnya itu kan Pancasila ada 5 sila ya. Itu ya. Setiap silanya itu kan pasti setiap anak ada bisa menerapkannya. Contoh penerapannya itu gimana saja ya Bu? Yeah. Masing-masing silanya. Untuk penerapannya dalam sila, untuk misalnya guru sila ini lambangnya apa? Sila 1 ya misalnya. Sila 1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuh, anak nilai-nilainya apa aja? Misalnya, tentang doa itu anak mengerti. Oh iya Bu, ini. Tuh, terus yang kemudian kita kayak memberitakan kepada anak, menjelaskan
masuk dalam nilai sila pertama gitu. Terus bisa diterapkan sebelum Iya. pelajaran sesudah. Terus yang kedua misalnya bunyinya apa, tentang apa. Sila kedua kemanusiaan, kita memberi contoh, tolong menolong, saling membantu, saling menghargai gitu. Termasuk sila berapa? Sila kedua. Tapi sambil dijelaskan gitu. Kalau sila ke-3, 4, dan 5 gimana Bu? Ya, tentang sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Misalnya ini dijelaskan dulu. Misalnya lambang sila ketiga apa? Gitu. Anak bisa mengerti tentang apa persatuan. Sama, persatuan itu tentang apa? Tentang tolong menolong, tentang kerjasama gitu. Sila keempat, dunia apa? Nah, lambangnya apa? Gitu. Tentang kerakyatan. Kerakyatan itu tentang apa? Kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Itu nilainya yang terkandung apa? Tentang apa? Gotong royongan, kerjasama juga bisa diterapkan dalam lingkungan sehari-hari, di lingkungan sekolah apa contohnya. Terus untuk yang terakhir sila berapa? Kelima gitu. Sila 5 itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sesama, adil sama teman, agama gitu. Setiap kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita sebagai guru juga harus menerapkan nilai-nilai tersebut ya. Iya, kita harus menerapkan, selalu diterapkan dalam setiap pembelajaran. Kalau kita butuh bantuan sama murid, itu juga kan termasuk penerapan. Tolong ambilkan itu, kita kan menyuruh, berarti kita minta tolong kepada murid. Itu bisa diterapkan, termasuk sila berapa gitu. Sambil memberi contoh. Iya, sambil memberi contoh gitu. Kalau misal ada murid yang kita minta tolong atau ada temennya yang minta tolong, itu kan ada yang nggak mau atau itu gimana Bu? Ya, kalau misalnya ada anak yang tidak mau diberi tolong atau diminta tolong, ya kita sebagai pendidik ya kita diarahkan, kita mengarahkan bagaimana anak itu mau diberi sesuatu atau diberi minta tolong. Harus kita sebagai pendidik itu harus kewajibannya seorang pendidik itu bagaimana cara mengarahkannya. Berarti harus bisa ya? Iya, harus bisa. Tapi untuk sekarang ini yo banyak anak yang mau, yang nggak mau banyak sekali. Kalau anak-anak yang kelas tinggi itu lebih mudah dalam misalnya kita minta tolong, itu lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit lagi. Soalnya anak kelas tinggi itu kan sudah mengerti. Tapi kalau disuruh gurunya juga mau, Mbak. Guru kok misalnya tolong ambilkan itu, tetapi tetap mau walaupun banyak yang grundel. Pasti grundel itu. Kemudian ya Bu, kalau sesama murid tuh pernah ada nggak Bu yang kayak konflik ya Bu, misal bertengkar, itu kita sebagai guru itu gimana Bu? Iya. Banyak sekali di sini konflik, misalnya bertengkar antar teman. Terus ya kita ya sebagai pendidik itu ya wajib mengarahkan, ini tidak boleh, jangan diulangi lagi gitu ya, diarahkan itu perbuatan yang tidak baik gitu. Jika kan pas diarahkan pas ada gurunya itu udah kayak baikan ya Bu, terus di belakang itu masih bertengkar. Iya, biasanya kan gitu. Iya, masih gitu. Tapi kalau di sekolahan kan tetap lingkungan sekolah yang mengarahkan. Kalau sudah di luar lingkungan sekolah kan itu haknya yang mengarahkan orang tua gitu.
penyampaian materinya itu kita menggunakan metode apa saja ya Bu, biar peserta didik lebih mudah paham. Ya, kita bisa untuk pembelajaran biasanya metode yang Bu Lida terapkan itu metode ceramah. Mungkin pernah ceramah tapi anak tidak memahami. Kalau metodenya bermain itu sering suka sekali bermain. Contohnya itu gimana Bu? Boleh maksudnya ceramah atau yang bermain? Bermain itu misalnya kan ya, kalau dalam nilai-nilai Pancasila kita itu pakai tahu dikocok. Arisan ya, itu kita kocok. Misalnya yang keluar itu apa, itu anak disebutkan itu lambang apa dan gitu, biar lebih seru ya, nggak bosan. Tapi anak sekarang kan untuk kelas 1 itu gampang, selalu inginnya bermain terus, jadi harus lebih aktif. Gurunya itu harus aktif dalam pembelajarannya. Itu kan setiap karakter antara satu siswa dengan siswa lainnya kan pasti berbeda ya. Itu gimana ya Bu, biar kayak kita sama bisa semuanya itu bisa menerima materinya gitu kan. Biasanya ada yang misal keterlambatan belajar atau kayak gitu kan. Iya. Biar tapi untuk setiap anak memang berbeda nih Mbak. Kalau dalam untuk pembelajaran itu kita tidak harus sama. Misalnya si A itu pintar, yang B sedang, yang C tidak bisa. Kita rangkul bersama-sama. Kita samakan antara A, B, C gitu. Terus kalau tidak bisa, si C itu tidak bisa, ya kita rangkul A. Kalau harus bisa itu bagaimana? Dengan cara dibimbing secara perlahan-lahan gitu. Lebih fokus ke yang si C gitu ya, biar lebih paham. Ya, memang kalau untuk fokus kita harus sama-sama fokus. Kalau kita fokus ke C, mungkin yang A, B itu ketinggalan pelajaran karena kita fokusnya ke C gitu. Berarti harus sama-sama tapi gitu. Kayak kita menggunakan pembelajarannya tetap, tapi kita rangkul bersama-sama gitu. Kita bimbing bersama-sama. Karena yang C itu terlalu lambat gitu. Pelan-pelan gitu. Kemudian kayak di sini sarananya untuk melakukan pembelajaran metode-metode bermain itu sudah bisa mewadai atau enggak? Belum. Itu kalau untuk media, untuk sarana dan itu membuat sendiri, untuk gurunya harus kreatif sendiri. Kalau untuk sarana kan di sini hanya perpustakaan, sarananya juga banyak. Untuk media pembelajarannya juga ada, dari itu ada kit-kit itu juga ada. Tapi itu kit kan untuk IPA. Kalau untuk kelas 1 belum mengerti. Untuk pembelajaran PPKN kelas 1 itu lebih fokus ke pelajaran tentang apa saja sih Bu? Tentang nilai-nilai Pancasila. Berarti ada 1, 2 tentang Pancasila. Kalau untuk kelas 2 kan masih tema di sini. Ya, untuk kelas 1 baru kurikulum Merdeka baru ini. Kan baru kan belum mengerti. Gurunya saja belum memahami. Masih baru, soalnya kan baru, kan belum memahami betul-betul itu kurikulum Merdeka. Tapi untuk pembelajarannya tetap anak itu fokus ke anak. Anak untuk kelas 1 itu kalau sudah bisa membaca, menulis, berhitung itu pasti selanjutnya pasti bisa gitu. Berarti yang utama ya. Ya, sudah Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Sudah meluangkan waktunya sore-sore gitu. Ya, sama-sama Mbak Asti, semoga sukses dan lancar untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari diskusi pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjelaskan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjelaskan kepada peserta didik bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik bisa menerapkannya baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan negara sekalipun. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan prestasi peserta didik. Salah satunya yaitu misalnya sifat peserta didik di sekolah kayak gitu. Kemudian dalam penyampaian materi, kita harus menggunakan media agar pembelajaran lebih menyenangkan sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan peserta didik juga tidak bosan dengan hal-hal yang gitu-gitu saja. Terima kasih. Demikian diskusi pada sore hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Lida yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi pada sore hari ini dan telah memberikan pengetahuan baru untuk saya dan teman-teman yang menonton video ini.